Jadi dengan trilogi Gus Jigang itu tadi sholat itu justru konteksnya adalah rezeki, ya kan? Jadi jelas ayat itu bercerita tentang dua hal, sholat dan rizki dalam satu frase, ya kan? Nah, jika demikian maka Gus Jigang itu menjadi urut. Ji adalah intelektualitas sebagai sarana mengaji atau mengaji biar punya harga diri. Terus kemudian Gus lakunya menjadi bagus, dan kemudian ada action konkretnya Gang, karena sholat dan rizki itu satu paket. Oleh karena itu antara menara, banyu penguripan, Gus Jigang itu adalah satu paket yang utuh. Sehingga nanti lagi-lagi Mas Lea mohon di akhir sesi ditampilkan kembali, muga-muga ora lali. Wis kadung tak nobatno penyair spontan kok lali, ora oleh ra. Nah gitu. Nah, sehingga nanti ditampilkan kembali agar semakin nancep di sini. Nek dzikir kan perlu diulang-ulang. Meneh lek ngulang setahun sepisan kan rodok lali ya. Nanti ditimpalkan kembali bahwa banyu penguripan dan Gus Jigang adalah satu paket besar toleransi di Kudus. Nah, di sebelah saya sebagaimana sesuai janji saya ada Pak Dr. Sam'ani Intakoris yang ahli arsitek. Nah, kita dengarkan dulu petuahnya, hubungan semua ini kalau dibaca dari sisi arsitektur kayak apa. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Yang sungguh kami hormati Pak Najib selaku Ketua Yayasan YM3 SK, Profesor Popi, mohon izin Prof, Pak Saifuddin, Kiai Haji, Pak Jeduk, terus Pak Lea, Pak Jalil. Yang kami hormati juga tokoh-tokoh lintas agama ya, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Terima kasih atas kerawanipun. Bapak, Ibu semuanya, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum milenial, ini tak lihat ini para pemuda yang tertarik dengan sejarah Kabupaten Kudus. Mohon izin saya tidak akan membahas masalah menara karena saya mewakili Pak Bupati. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil Bupati boten saged rawuh mriki kantrok naik kuda. Karena naik kuda harus ada seninya, harus naik turun ya. Kalau tidak nanti biasanya kantrok gegernya tidak. Intinya Pak Bupati capek, ada acara di Pendopo, mohon salam semuanya untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Yang hormati juga Gus Mus kalau sudah hadir di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita semuanya. Mohon izin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang hadir di sini, termasuk wartawan, tadi ada pers juga. Terima kasih telah mempublikasikan ya media-medianya tentang Kudus untuk ke kancah Indonesia dan internasional. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, untuk menyambut dengan adanya Pak Bupati baru kemarin dengan visinya yaitu Kudus bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas dan sejahtera. Salah satunya adalah memakai pakaian adat Kudus setiap tanggal 23 setiap bulan. Seperti ini, pakai koko, pakai batik, pakai iket. Nah, ini adalah masukan dari Pak M. Najib Hasan. Nah, terima kasih atas masukannya dan ini sudah menjadi tren luar biasa.
menjadi tren luar biasa, termasuk untuk ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Kudus, termasuk yang swasta Pak. Sudah ada edaran dari kami untuk setiap tanggal 23 memakai adat kudusan, santri kudusan, pakai koko, sarung, pakai iket, tapi jangan lupa tetap pakai celana. Ya. Karena kalau kesingkep dan sebagainya sebagai bentuk aktivitas. Memang menjadi perdapatan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus itu 23 September itu ulang tahun Kabupaten Kudus. Tapi versi dari beberapa versi 23 Agustus, kalau di Kabupaten Kudus 23 September ya, kalau di versi Menara 23 Agustus atau 19 Rajab ya. Dari Pak Bupati intinya untuk meninjau kembali Perda yang 23 September setiap bulan itu. Untuk itu di sini ada Bapak-bapak Dewan juga, kami akan melakukan kajian-kajian. Kenapa kok 19 Rajab? Nah, ini suatu kearifan lokal, kearifan yang sangat luar biasa, kebijaksanaan, tidak memaksakan harus 23 Agustus, tapi 19 Rajab kita pakai tahun Hijriah, sehingga ini adalah tengah-tengah. Dan itu nanti kita adakan evaluasi untuk Perda dari data dari Profesor, dari Kiai Haji Saifuddin tentang hitung-hitungan tadi, Pak Jaduk maupun dari Sosiawan Leak tadi yang sangat luar biasa, sehingga kita menyatu antara pemerintah Kabupaten Kudus dengan Menara, tidak ada yang terpisahkan. Terus tadi Pak Jalil juga kita sudah adakan kirab dari Pendopo sampai Menara, itu adalah bentuk penyatuan, dan kami diperintah oleh Pak Bupati Bapak Insinyur Haji Muhammad Tamsil tahun 2020 dianggarkan di APBD kan ya. Jadi ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kudus bahwa Menara termasuk Kabupaten Kudus tidak ada yang terpisahkan, satu kesatuan, butuh semuanya. Dari sisi pemerintahan, menata pemerintahan secara umum, kita juga butuh religius, spiritual, yaitu dari Menara. Gitu. Tadi juga di Arak juga dimunculkan juga sendang yang ada 50, tadi Pak Bupati pesen ada satu lagi di Pendopo, yaitu 51 sendang. Ini sangat luar biasa. Ini adalah menjaga lingkungan kita di sekitar Kabupaten Kudus. Nah, sudah didata oleh Pak Najib, termasuk Pak Jalil beserta teman-teman semuanya, bahwa 51 itu baru terdata. Saya yakin ada ratusan lebih. Kan itu. Tadi disampaikan tokoh-tokoh Pak Lea, Pak Jaduk maupun lain sebagainya. Pak Jadul ya. Zaman dulu ya. Jadul. Pak Jadul bahwa air ini adalah termasuk tubuh kita adalah hampir 60% adalah bagian dari air kan itu ya. Air adalah penguripan yang sangat luar biasa, bahwa alam semesta ini juga dari air, dengan adanya Big Bang menjadi bumi yang bagian dari air kan gitu. Nanti ayatnya oleh Pak Kiai Haji Pak Saifuddin bahwa bumi kita juga sebagian besar dari air gitu. Terus dengan adanya acara ini Pak Bupati titip salam, terima kasih. Ini penyatuan sangat luar biasa dari lintas agama ya. Terima kasih Ibu dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Ini bagian dari kita, sejarah dari Kabupaten Kudus yang tidak terpisahkan. Kita hilangkan rasa perbedaan, karena Kanjeng Sunan sudah mengajar sama kita tentang toleransi yang sangat luar biasa. Kita tidak membahas masalah perbedaan, perbedaan adalah biasa kan itu. Oh ya, perlu kami perkenalkan, nama saya Sama Anita Koris, saya asli Pasuruan Ler. Ya. Tapi bapak saya orang Kirik, ya. Tetangganya Pak Kalim, saudaranya Pak Wahib, ya.
Saya asli Mejobo loh ya Bapak saya ya. Nanti dikira saya orang luar Kudus, saya asli Kudus. Ibu saya Pasuruan Lor, bapak saya orang Kirik ya, Mejobo kan itu. Ya inilah perpaduan antara Kudus Kulon dan Kudus Wetan. Tapi saya pesen sama Bapak Ibu semuanya, Pak, Banyu Penguripan itu ada di Kudus membelah kota kita, Kaligelis. Sebagai rasa prihatin kita, Kaligelis sudah tidak bersahabat sama kita, ya, karena ada sampah, ada limbah. Lewat event ini semuanya, kami juga dengan tema Banyu Panguripan tadi Pak Lea itu, bahwa di Kudus ini dulu Kaligelis dimanfaatkan untuk para santri kita untuk kebutuhan sehari-hari termasuk wudhu. Bagaimana tugas kita untuk mengembalikan bahwa Kaligelis adalah tren yang membelah Kabupaten Kudus. Kalau tadi Pak Najib melihatkan di Den Haag, Belanda, bagaimana kalinya bersih, orang-orang di sekitarnya senang, karena air adalah sebagai penghidupan dan menjadi yang membelah Kabupaten Kudus yaitu Kaligelis. Ya, itu menjadi PR, termasuk ini nanti ada rangkaian dengan Sendang ada 51 itu, kita juga nanti sebagai bentuk perhatian Kaligelis untuk kita kembalikan lagi marwahnya menjadi Kudus punya Kaligelis yang bersih, yang indah, tanpa ada sampah, tanpa ada limbah. Moga-moga Bapak Ibu semuanya yang ada di sini sepakat ya, bagaimana caranya, mulai dari kita, mulai dari komunitas kita, sehingga nanti kita informasikan pada masyarakat, terutama di sekitar Kaligelis, bahwa Kaligelis ini sangat menjadi trendmark yang sangat luar biasa, membelah Kabupaten Kudus menjadi Kudus Kulon dan Kudus Wetan yang sekarang disatukan oleh Pak Najib menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Demikian sambutan Pak Bupati, tidak kami bacakan tapi inti-intinya ya. Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Kudus dengan Menara tidak terpisahkan. Dulu mungkin sejarawan dari Pak Jadul dan Pak Najib mungkin dulu Kanjeng Sunan Kudus ya selaku tokoh agama juga sebagai tokoh pemerintahan. Seperti waktu Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya kan, bahwa mereka juga tokoh agama, juga tokoh pemerintahan. Sehingga antara pemerintah dan agama tidak terpisahkan. Makaten Pak Jalil, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tidak kehadiran Pak Bupati karena ada sesuatu, tapi beliau memantau lewat ajudan-ajudan. Ini di lab disaksikan oleh beliau ya. Semoga ini menjadi catatan, menjadi tadi janji perda perlu dirubah karena ada bukti-bukti nyata yang tidak bisa terbantahkan, bahwa 19 Rajab atau 23 Agustus menjadi hari jadi Kabupaten Kota Kudus. Yang kedua, kami beserta DPRD nanti biar lebih meriah lagi, biar itu menjadi destinasi wisata disaksikan oleh seluruh Indonesia, bahwa hari tadi taksis hari jadi Kabupaten Kudus menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kudus. Demikian sambutan kami, mohon maaf mungkin ada kekurangan karena kami manusia biasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, Mas Jadul, boleh nggak saya memaknai sing nyotol, lebih nyotol? Sambutannya Pak Sam'an ini ma'an godako untuk kita semuanya. Nah gitu. Jadi setidaknya ma'an godako bagi kita semuanya hari ini, satu, ada keseriusan dan janji dari pemerintah bahwa 19 Rajab adalah hari jadi Kota Kudus. Nah, ini berita gembira, sehingga tidak ada lagi antara Wetan sama Kulon, antara pemerintah sama
menara. Engko nek hari jadi menara delok, nek 19 Rajab kabupaten delok, itu masa lalu. 2020 sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, itu. Yang kedua, sebagai kabar gembira untuk teman-teman yang sudah 1 bulan dipaksa kerja rodi sama Pak Najib, mohon diketahui ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, acara 2 hari ini yang sampai begitu melelahkan itu di-create selama sebulan. Teman-teman yang pakai iket yang bagian belakang itu lihat mripate itu sampai abang-abang kabeh, karena tiap hari itu kita sampai jam 3 dan jam 9 sudah di sini lagi, begitu sebulan untuk menyiapkan acara taksis. Kabar gembiranya itu diakui sebagai destinasi wisata Kabupaten Kudus. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini betul-betul maan godako Pak Samani. Ini catatan akhir biar tambah kuat naskah akademik dan lain-lain. Ibu Popi mau menambahi sesuatu yang wow juga, monggo Bu. Matur nuwun Pak. Kok terus Saya ingin tanduk sedikit nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan pembicaraan dan apa namanya tadi itu, puisi itu. Menara Kudus dan lingkupnya, termasuk makam Sunan Kudus dan sekitarnya, itu menurut pemikiran kami itu mempunyai yang nilai penting yang harus dipahami, dijaga dan dilestarikan. Dilestarikan itu artinya bukan dimatikan, tetapi dijaga. Boleh dikembangkan. Ini termasuk pengembangan. Artinya dulu kan tidak ada bangunan ini, tetapi kemudian ada. Di UNESCO namanya nilai penting ini biasa kami sebut dengan OUV, Outstanding Universal Value. Jadi nilai universal yang terkemuka, yang penting. Karena di sini itu selain ada semangat toleransi yang tadi sudah disampaikan, baik dalam bentuk fisik, yaitu Menara Kudus itu, yang itu betul-betul menara lho nggih. Itu bukan candi yang dijadikan menara. Itu dari awalnya memang dikonsep untuk menara. Boleh tanya pada saudara suami saya yang di belakang sana itu, yang skripsinya tentang itu. Jadi ini bukan candi yang kemudian diubah fungsinya menjadi menara, tetapi dari awal memang itu dikonsep untuk tempat menyerukan azan. Kan zaman itu belum ada loudspeaker nggih. Jadi azan kan harus dari tempat yang tinggi supaya jangkauannya luas. Tempat yang tinggi itu zaman itu ya seperti menara itu, yang ini ada miniaturnya. Nah, outstanding universal value-nya selain itu juga bagaimana bangunan menara itu dibuat. Kan dari bata nggih. Ya, bata itu tidak direkat pakai semen lho nggih. Tapi pakai sistem kosot, digosok-gosok satu sama lain. Kok bisa? Ya bisa karena batanya kualitas tinggi, dibasahkan, digosok itu jadi melekat. Kemudian juga itu tadi ada toleransi itu. Bangunan inspirasinya dari bangunan suci dipakai untuk menara gitu. Kemudian juga ada nilai-nilai penting yang bukan kebendaan, konsep. Misalnya bagaimana ukir-ukiran dan sebagainya. Bagaimana kehidupan di sini. Bagaimana toleransi, kan di depan Masjid Menara itu ada kelenteng ya. Loh, kok di depannya?
Ya, karena memang itu tadi kerukunan. Gitu. Jadi ada nilai-nilai yang penting Pak untuk dilestarikan, dimanfaatkan gitu, tetapi tidak berarti dimatikan gitu. Tapi ada yang memang harus dipertahankan begitu, mana yang bisa dikembangkan. Jadi ini saya tidak tahu lingkup Masjid Menara ini sudah direkomendasikan sebagai cagar budaya tingkat provinsi, tingkat nasional atau belum? Saya tidak tahu. Bukan, cagar budaya peringkat provinsi dulu biasanya atau kabupaten dulu, kemudian naik ke tingkat provinsi, kemudian bisa naik ke tingkat nasional. Pemeringkatannya, ya. Karena kami di DIY itu sudah itu, malah ada yang sudah dinaikkan ke UNESCO. Kalau di DIY ya, karena bagian saya kan tidak ikut di Jawa Tengah, saya ikutnya di DIY. Mungkin bisa dipenggalih Pak, bersama-sama dengan yayasan supaya itu tadi bisa peringkatnya bisa naik kelas. Begitu dulu Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan, ada nilai-nilai penting yang harus disosialisasikan kepada semua warga Kudus terutama. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu Profesor, masukan yang luar biasa. Kita akan kerjasama melampirkan bukti-bukti akademis, bukti-bukti yang lain agar naik kelas Kudus dari warisan Kanjeng Sunan ini bukan hanya milik Kudus, bukan hanya milik Jawa Tengah, kita akan naik kelas ke nasional, terus kemudian akan kita melangkah ke internasional, Menara Kudus sebagai warisan budaya dunia. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, kita akan terus bergerak ke arah sana. Sebagai akhir sesi Bapak Ibu, karena ini Pasamuan merayakan taksis, sebagai informasi bahwa Kanjeng Sunan Kudus mendirikan menara sebagai puncak itu setelah melalui proses sekian laku, sekian tindakan merangkul sana sini. Seperti malam ini semua duduk bareng, semua bersama untuk membesarkan Baladil Quds. Nah, saya membayangkan adalah malam ini ada Pak Najib sebagai ketua yayasan. Kira-kira kalau mau divisualisasikan adalah malam ini kawulo-kawulo dari berbagai agama, dari 50 belik, dari 51 belik ya, 51 belik, tambah satu lagi usul, ada belik Jedes Kapuan dari 52. Kita akan terbuka, tapi asumsinya adalah ini kawula-kawula Kudus yang nyengkuyung bersama untuk pendirian Kudus. Mohon Pak Najib memberi 1-2 fatah kata sebagai bentuk kira-kira kita mengingat tahun 1549 dulu situasinya kayak begitu, sehingga jreng inilah Masjidil Aqsa, kira-kira begitu. Jika dimungkinkan properti dan lain-lain juga monggo disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak yang kami hormati, ini yang di depan berkhusus ini ada Pak G. Saifuddin Lutfi, ini manusia langka. Jadi beliau ini kalian mendengar yang diomongkan ini kayak orang kalah karo profesor matematika kan kira-kira begitu. Kalau yang sebelah saya ini dari namanya saja sudah jadul, jadi kira-kira nek omongannya kayak ngono kae ora gumunke. Yang sebelahnya ini hampir sekelas dengan saya, Bu. Yang Bu ini sama-sama profnya. Kalau ini profesor bener, kalau saya ini profnya provokator. Ini sama-sama profnya. Pak Samani terima kasih. Mas Lea ini janjene
menungso tau ora sih, Lea, jenenge aja Lea. Dan tidak kalah pentingnya ini ada tamu kehormatan kami, ini Pak Kiai Asyik, ini dari pemangku Raden Patah Demak. Ini juga Pak Kiai Z Muhammad, ini dari Sunan Ampel yang sudah rawuh di sini, alhamdulillah. Dan terus terang saja kami tidak berani mengundang secara keseluruhan, oleh karena apa? Nah kami ini masih jadi provokator, Pak. Jadi mbabat talas. Nek wis tahun yang akan datang, nek Pak Sam sudah nganggarke wani ngundang wong wakih wani kabeh aku. Nggih ya lah ini. Ini juga dari ibu-ibu dan bapak dari Romo, dari Katolik dan sebagainya. Ini terima kasih. Jadi kami ini memang terus terang saja ya wis paling gampang tadi lah. Provokator janjene ra iso apa-apa ngono wae. Mung cuman karena provokator ya segini wae gerakno wong-wong sing punya potensi. Nek saya ngomong ke Mas Jadul bablas gak nyandak saya. Wis ngono wae lah gitu dia. Yang penting bahwa harapan kami ini babat talas ke depan ini nah, bahwa yang namanya masjid ini dan negeri Kudus ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang dibangun oleh para leluhur kita atas dasar kedamaian dan tepo seliro. Ini nilainya ini yang saya kira perlu kita pegangi. Dan nek umpamane wingane rada melenceng sedikit, mari kita kembali ke khitoh kita. Ya. Siang tadi Bupati Simpang 7 dan Bupati Menoro sudah bersatu. Ya. Udah. Ya rono kono rono kene lah gitu aja. Wis pokoknya kita harapan ke depan Kudus ini betul-betul sing baldatun, sing thayyibatun, sing warabun ghafur. Wis visine Pak Bupati monggo wis ngono wae lah. Nggih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Terus terang saja kita ini sama Mas Jalil ini sekali kehilangan energi dah terlalu banyak ini. Dan kami juga terus terang aja merepotkan Pemda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, mulai pagi latihan Pak Jaran, siang mau diplayoke, udah ini. Jadi sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu terlaksana acara ini, kami selaku pengurus Yayasan Masjid Nur dan Makam Sunan Kudus mengucapkan banyak terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairan katsira wa taqabbala minkum amin ya rabbal alamin. Dan kami sudah merencanakan insyaallah tahun ini adalah perayaan yang ke-484. 15 tahun lagi kita sudah mencapai ke 5 abad 500 tahun. Dan kami sudah merencanakan insya Allah setiap tahun kita akan terbitkan sebuah buku. Semua menuju ke tahun 500 tahun yang akan datang. Untuk itu semua pihak kami harapkan bisa menyengkuyung lah. Wong Menoro itu bukan milik saya, bukan milik Mas Jalil, bukan milik Mas Jadul, ini adalah milik kita semua. Bahkan outstanding universal value tadi dalam harapan kita demikian. Untuk itu sekali lagi berharap semua pihak yang goyang acara ini dan juga ini paling tidak sebagai dorongan juga kepada Demak dan Ngampel juga mari kita upayakan gawe acara menggali seperti yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa nimbali yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami adalah manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan yang ada. Dan kalau tadi mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, terus terang saja begini Pak. Kami sudah menekan kepada teman-teman sebagai panitia bahwa ini bukan gaweku.
Iki dudu gawene Mas Jalil, bukan siapa saja. Tapi ini adalah gawene Mbah Sunan Kudus. Jadi ini maka untuk itu kepada teman-teman saya sudah menekankan dari awal. Nek ono masalah saya sidik lah, aku nek ono lah inilah nek ono sing rak beres sidik pasti ono